Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Oke, kita lanjut belajar kimia lagi ya. Ibu harap jangan ngantuk karena siang-siang itu rawan banget ngantuk ya. Apalagi cuacanya enak seperti ini. Oke, nah hari ini sebenarnya kita mau bahas apa sih? Kalau kemarin kita bahas tentang derajat disosiasi, lalu ada apa kemarin? KC, KP seperti itu kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti itu. Oke? Sudah belajar buku atau belum? Oke, baiklah, segera dipersiapkan buku catatan, buku bahan ajar ataupun ballpoint sehingga kalian nanti ketika melihat video juga sambil mencatat, oke? Jadi Ibu mulai dari gini. Suatu sistem kesetimbangan itu dapat berubah jika mendapatkan pengaruh dari luar. Tujuan dari perubahan ini itu adalah untuk mendapatkan kesetimbangan baru ya. Nah ini bisa dilihat di slide-nya Ibu bahwa ada yang namanya asas Le Chatelier. Itu menyebutkan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan mendapatkan pengaruh dari luar, maka kesetimbangan akan bergeser sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian sistem akan mencapai kesetimbangan kembali. Jadi ketika dapat pengaruh dari luar atau mendapatkan aksi, maka kesetimbangan itu akan bereaksi seperti itu. Oke, nah faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan itu apa aja sih? Nah bisa dilihat di slide-nya Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan konsentrasi ya. Apabila dalam suatu sistem kesetimbangan homogen, nah kemarin kita belajar ada kesetimbangan homogen, kesetimbangan heterogen, masih inget gak? Yo, kalau kesetimbangan homogen itu adalah fasenya sama, semuanya gas seperti itu. Tapi kalau fase atau kesetimbangan heterogen itu artinya adalah fasenya berbeda. Nah yang digunakan itu hanya aki dan gas. Masih ingat kan? Oke, Ibu ulangi gini. Apabila dalam sistem kesetimbangan homogen konsentrasi salah satu zat itu diperbesar, maka pergeseran kesetimbangan akan menuju ke lawan. Ingat-ingat itu. Nah ketika konsentrasi salah satu zat itu diperkecil atau dikurangi, maka akan menuju ke dirinya sendiri atau bergeser ke dirinya sendiri. Oke. Nah, di situ Ibu contohkan 2SO2 plus O2 akan menghasilkan SO3. Ya. Nah, bila konsentrasi gas dari SO2 itu ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Artinya adalah 2SO3 itu konsentrasinya nanti akan bertambah. Nah, sedangkan SO2 dan O2 itu nanti konsentrasinya berkurang. Seperti itu. Nah, bila konsentrasi gas O2 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Seperti itu, ya. Nah, pada kesetimbangan heterogen, perubahan konsentrasi hanya berlaku pada wujud zat aki dan gas, ya. Contohnya misal Ibu contohkan, di situ reaksinya adalah A plus B menghasilkan AB. Nah, di situ kan berbeda fasenya, ada fase solid dan ada fase gas. Nah, ketika konsentrasi A yang fase solid itu ditambah konsentrasinya, maka tidak akan bergeser karena syarat dari pergeseran kesetimbangan dalam heterogen itu wujudnya harus gas atau aki gitu. Jadi kalau semisal yang B konsentrasinya yang ditambah, berarti dia akan menuju ke lawan seperti itu. Paham? Nah, di situ Ibu kasih trik asik. Ketika konsentrasinya itu ditambah, berarti bergeser ke lawan, intinya gitu. Jika konsentrasinya dikurangi, bergeser ke dirinya sendiri. Oke, udah dapat ya satu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini Ibu berikan contoh lagi suatu persamaan reaksi. KSCN itu dia tidak berwarna, FeNO3 3 kali itu dia berwarna kuning pucat. Nah, ketika reaktan, salah satu reaktan misal di situ KSCN, konsentrasinya Ibu tambah, maka akan bergeser ke kanan kesetimbangannya. Oleh karena itu di situ yang awalnya itu warnanya dalam keadaan setimbang oranye, nanti ketika konsentrasi yang reaktan itu ditambah, maka dia akan bergeser ke kanan, otomatis warnanya kan merah. Jadi warna kesetimbangannya itu akan tambah merah seperti itu. Ya, penambahan KSCN atau FeNO3 3 kali akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan sehingga konsentrasi produknya itu akan bertambah. Paham ya? Faktor kedua itu adalah suhu. Nah, menurut Van Hoff itu adalah bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang memerlukan kalor atau menggeser ke reaksi endoterm, ya. Nah, bila suatu sistem kesetimbangan itu suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah
zat yang melepaskan kalor atau reaksi eksoterm. Nah, bisa dilihat di contohnya Ibu di atas bahwa ada contoh N2O4 menghasilkan 2NO2 dalam keadaan setimbang, itu delta H-nya positif 57,2. Nah, di situ reaktan dengan produk itu keadaannya berbeda. Jadi yang 2NO2 itu delta H-nya kan positif 57, berarti 2NO2 itu keadaannya adalah endoterm. Nah, sedangkan N2O4 itu eksoterm. Nah, di sini gini, apabila suhu dinaikkan berarti kan menuju ke endoterm, berarti bergeser ke kanan seperti itu. Nah, ketika suhunya itu dikurangi berarti kan mengarah ke eksoterm, berarti bergeser ke kiri gitu. Intinya gitu. Trik asik versi Ibu yaitu diingat-ingat gini aja. Jika suhu naik berarti endoterm, endoterm itu tandanya positif gitu. Kalau suhu turun berarti nanti akan bergeser ke eksoterm, tandanya kan negatif. Nah, bisa diingat-ingat seperti itu, oke? Berikan contoh, di situ misal ada reaksi CuSO4 pentahidrat akan menghasilkan dalam keadaan setimbang CuSO4 plus 5H2O. Nah, di situ keadaan awal yang reaktan itu warnanya biru. Sedangkan setelah dihasilkan atau produknya itu adalah berwarna putih. Nah, ketika suhu itu dinaikkan, berarti akan bergeser kemana kira-kira? Ke kanan, betul. Karena produknya itu delta H-nya positif, kan endoterm seperti itu. Jika naik berarti endoterm tuh ke kanan. Nah, sehingga konsentrasi CuSO4 dan H2O di sini ketika bergeser ke kanan berarti bertambah konsentrasinya. Sedangkan konsentrasi CuSO4 pentahidrat dia akan berkurang. Ke faktor berikutnya itu adalah tentang tekanan dan volume. Nah, ini Ibu jadikan satu karena saling berhubungan dan biar enak juga, gampang juga kalian membedakannya. Jadi gini, ingat bahwa perbandingan jumlah mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kemarin kan kita udah belajar KCKP kan kayak gitu toh. Jadi mol itu bisa dianggap sebagai koefisien atau sebaliknya, koefisien beda dengan sebagai mol. Nah, jika tekanan diperbesar dan volume kecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Ingat-ingat. Oke. Nah, yang kedua, jika tekanan diperkecil dan volume besar, maka akan bergeser ke mana? Ke jumlah koefisien yang besar, seperti itu. Biasanya yang Ibu buat patokan itu adalah yang volumenya. Jadi tekanannya itu ngikut gitu loh. Kalau misal volumenya kecil berarti tekanan besar, berarti akan mengarah ke jumlah koefisien yang kecil. Misal seperti itu. Biar kalian mudah memahaminya. Lalu di situ Ibu berikan contoh reaksinya adalah N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, total koefisien yang reaktan dengan produk kan berbeda. Di situ yang produk adalah koefisiennya 2 jumlahnya, lalu yang sebelah kiri atau reaktan di situ jumlahnya 4. Nah, ketika tekanan diperbesar berarti gimana artinya? Kalau tekanan diperbesar, volume kecil berarti akan mengarah ke koefisien yang kecil, seperti itu kan? Ketika tekanan itu kecil berarti kan volumenya besar, kesetimbangan akan mengarah ke jumlah koefisien yang besar, seperti itu, berarti akan menggeser ke kiri hingga konsentrasi N2 dan H2 itu bertambah, sedangkan konsentrasi NH3 itu dia berkurang. Oke, next. Nah, ini bagaimana jika koefisien total reaktan dan produk itu sama? Apakah akan terjadi pergeseran kesetimbangan? Nah, ini adalah pertanyaan bagus. Jadi biasanya di soal itu diketahui jumlah koefisien antara kanan dengan kirinya itu sama. Nah, kalian bagaimana cara menentukan pergeseran kesetimbangannya gitu kan? Nah, di situ Ibu contohkan ada reaksi H2 plus I2 akan menghasilkan 2HI. Kanan dengan kiri sama toh, sama-sama 2 jumlah koefisiennya. Nah, ini ingat-ingat. Perubahan tekanan dan volume sistem tidak akan berpengaruh terhadap sistem kesetimbangan. Jadi meskipun volume dan tekanannya itu dia dirubah, tapi ingat koefisiennya ketika sama berarti kesetimbangan tidak akan pernah berubah. Ingat-ingat itu. Oke, lalu next. Nah, ini faktor ke 4 ya. Pengaruh katalisator. Jadi fungsi dari katalisator itu adalah untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan, tetapi tidak merubah harga K. Ingat-ingat itu. Hal ini disebabkan karena katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri itu sama besar. Jadi katalis istilahnya hanya mempercepat suatu reaksi tapi tidak ikut bereaksi karena tidak mengubah terjadinya pergeseran kesetimbangan. Oke, nah di sini Ibu berikan beberapa soal, silakan anak-anak bisa dikerjakan atau dipahami dulu. Oke, misal nomor 1, dalam ruang tertutup terhadap kesetimbangan H2 plus Cl2 menghasilkan 2HCl, delta H-nya min 92,
Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah, yuk coba dijawab. Nanti ya kita diskusi lewat Vicon. Lalu soal yang kedua, dari reaksi kesetimbangan berikut, bila volume sistem diubah, maka yang tidak mengalami pergeseran kesetimbangan adalah, ya apa? Lalu soal ketiga, dalam reaksi kesetimbangan 2CO plus O2 akan menghasilkan 2CO2. Agar kesetimbangan bergeser ke kanan, hal-hal di bawah ini perlu dilakukan kecuali, ingat-ingat kecuali lah. Soal yang keempat, agar dapat diperoleh gas HBr sebanyak-banyaknya sesuai reaksi, H2 plus Br2 akan menghasilkan 2 HBr dalam keadaan setimbang. Delta H-nya plus 25 kJ per mol. Dapat ditempuh dengan cara, nah ini juga faktor-faktor. Nomor 5 yaitu CO plus H2O akan menghasilkan dalam keadaan setimbang CO2 plus H2 dengan delta H-nya adalah negatif 41,2 kJ per mol. Nah, dengan cara apa dapat dilakukan agar arah kesetimbangan itu bergeser ke kanan? Ayo. Lalu soal ke-6 ini gini, perhatikan pernyataan berikut. Pada reaksi kesetimbangan, CaCO3 akan menghasilkan CaO plus CO2 dengan entalpinya itu 178 kJ. Ramalkan arah pergeseran kesetimbangan apabila A ditambah gas CO2. Lalu yang kedua, tekanan atau volume diperbesar. Dan yang ketiga adalah suhu diturunkan. Nah, bagaimana jawaban kalian? Oke, anak-anak bisa mempersiapkan jawabannya. Nanti ketika mulai Vicon, kita diskusi terkait pertanyaan ini, oke? Dan mungkin barangkali ada dari kalian yang belum paham terkait materi ini bisa ditanyakan lewat Vicon nanti.